Kali ini kita akan ngebahas Vincent dan Desta yang pernah membuat film Pretty Boys. Pretty Boys ini tayang 2019. Pretty Boys ini juga tuh merupakan film terakhir dari Vincent. Nggak tahu juga sih Vincent habis itu pernah meranin apa lagi. Cuma setahu gue ini adalah film terakhir karena film ini dibikin kalau nggak salah Vincent itu udah nggak mau main film. Tapi ini adalah ajakan dari Desta untuk Vincent main film lagi. Terakhir dia tuh main Pretty Boys, habis itu dia nggak pernah mau syuting lagi ya. Sekarang. Kenapa? Kagak suka gue acting ternyata. Bukan, karena nggak mau nunggu, capek. Nunggu itu. Gue gak suka. Kan di studio juga biasanya nunggu. Iya, gue makanya kalau syuting menunggu gak apa-apa. Gak suka gue gitu, gak suka berakting. Ternyata ya setelah berapa film. Nunggu, lu nggak suka nunggu. Dia tetap dia nunggu. Film ini tuh bercerita tentang dua orang yang ingin menjadi terkenal. Vincent sendiri di sini berkarakter sebagai Anugrah dan Desta sendiri di sini berperan sebagai Rahmat. Rahmat ini adalah teman dekatnya si Anugrah. Acara itu baru lagi. Suatu saat nanti kita yang disayang. Film ini sebenarnya film tentang perjuangan mereka untuk bisa memasuki dunia entertainment. Film ini ditulis oleh Imam Darto dan disutradari oleh Tompi. Ini adalah debut pertama kali Tompi dalam mendirect sebuah film yang biasanya Tompi lebih sibuk di dunia fotografi. Aduh, Rahmat, mana pesanan meja 2? Kapan kayaknya kita Saat bekerja di sebuah kafe, Rahmat dan Anugrah ini memiliki seorang partner yang diperankan oleh Danila dengan berkarakter sebagai Asti. Asti ini suka sama Anugrah, tapi dia malah dideketin sama si Rahmat ini. pegangan. Kenapa pegangan? Nanti kalau jatuh, siapa yang aku antar esok hari? Ya, lu berasa Dilan ya? Film ini merupakan sindiran dari industri entertainment pada saat itu. Mungkin Vincent dan Desta tuh sedikit geram dengan industri pada saat itu karena banyaknya laki-laki yang dikasih gimmick sebagai perempuan. Nah, film ini tuh merupakan sebuah sindiran terhadap hal tersebut. Tadi kan kita udah ngebahas Rahmat dan Anugrah ini datang ke Jakarta untuk menjadi artis. Pada kenyataannya, menjadi artis tuh nggak gampang, yang pada akhirnya mereka harus bekerja di kafe. Pada suatu ketika, mereka tuh datang ke sebuah acara dan menjadi penonton bayaran. Hingga pada akhirnya, mereka itu terpilih menjadi gimmick-gimmickan dari sebuah acara tersebut. Acara ini tuh dipandu sama Ferry Maryadi. Sebenarnya film ini tuh benar-benar menggambarkan sebuah industri entertainment pada saat itu. Sampai pada akhirnya mereka berdua ini menjadi sebuah gimmickan dari acara tersebut. Ketika mereka menjadi gimmick-gimmickan di sebuah acara, mereka berhasil menyentuh hatinya si produser yang diperankan oleh Imam Darto. Akhirnya mereka tuh mendapatkan satu peran di acara tersebut menjadi keset dari si Ferry Maryadi ini. Berepisode-episode berjalan. Pada akhirnya ada momen di mana si host ini tuh ngambek, udah nggak mau melanjutkan si acara ini lagi. Karena mereka berdua ini berhasil mendapatkan hati penonton, akhirnya program ini diberikanlah kepada mereka. Akhirnya mereka memiliki sebuah program sendiri dan benar-benar memasuki industri entertainment karena mereka sudah memiliki program sendiri. Konflik ini terjadi awalnya ketika mereka mendapatkan gimmick di program mereka sendiri sebagai perempuan, menggunakan baju-baju perempuan. Dan akhirnya mereka sindir-sindiran dalam sebuah episode yang mengakibatkan perpecahan terhadap mereka berdua ini. Film ini tuh menggambarkan mereka berdua banget, menggambarkan karakter Vincent dan Desta banget gitu. Nah, Vincent sendiri di mana orang yang mengiyakan ketika kontrak itu sudah berjalan, jadi mau nggak mau profesionalitas aja. Dan Desta sendiri di sini memang digambarkan sebagai karakter dia yang suka banget berganti-ganti perempuan. Nah, karena hal tersebut, akhirnya tuh mereka memiliki konflik yang cukup mendalam. Karena satu sama lain tidak merasa senang dengan hal tersebut. Seperti Anugrah tidak suka dengan karakter Rahmat ketika Rahmat ini datangnya telat, gonta-ganti perempuan. Sampai pada akhirnya si Anugrah ini pergi dari rumah dan pergi dari program ini. Karena hal tersebut akhirnya membuat perpecahan di antara mereka. Cinta segitiga, finansial, dan rasa saling menghormati pun hilang. Di saat itu juga, Anugrah bertemu dengan karakter Tora. Singkat ceritanya, Tora memberikan sebuah wejangan terhadap dirinya agar hidupnya jauh lebih baik dan tidak menyia-nyiakan hidupnya seperti Tora. Lu jangan jadi kayak gua, sayang. Pada dasarnya, film komedi itu merupakan salah satu cara yang ampuh untuk melepaskan kepenatan. Tapi, jika kalian menonton film ini, ada hal yang harus kalian perhatikan,
kalian harus melepaskan sebuah keegoan untuk menonton film ini. Karena pada film ini cukup mengandung sarkasme, jadi bijaklah dalam menontonnya. Film ini merupakan sebuah sindiran untuk industrinya, tapi bukan untuk memojokkan kalangan tertentu. Selain itu, kita juga bisa belajar tentang rasa persahabatan pada film ini. Dan film ini juga bernarasi tentang bagaimana caranya kita menjalani hidup. Walaupun kita tidak suka dengan pekerjaannya, kita harus melakukannya dengan sebaik-baiknya. Kita bisa melihat pada awalnya Anugrah dan Rahmat datang ke Jakarta untuk menjadi artis, tapi mereka harus melewati rintangannya dengan menjadi pekerja di sebuah kafe. Dan menjalaninya sepenuh hati, itu yang paling penting. Kesenangan itu harus dibuat, walaupun kita tidak suka dengan kondisinya. Kenapa lo kaget? Lu hidung gua. Kan nyabut gue. Oh iya. Komedi yang dimunculkan dalam film ini sangatlah lekat dengan kedua karakter ini, yaitu Vincent dan Desta. Memang nggak pernah salah, chemistry antara Desta dan Vincent merupakan gambaran yang baik ketika dieksekusi dalam sebuah film. Ini merupakan salah satu daya tarik dari film ini, menurut gua. Kira-kira ada lagi nggak ya sosok di industri entertainment yang seperti ini di saat ini? Inti dari film ini adalah bagaimana kita menjalani proses hidup. Dan juga banyak yang harus dibayar ketika kita mendapatkan kesuksesan itu. Nggak jadi aja ya. Wih. Yang lu pikirin tuh bapak. Nggak semuanya juga mabuk. Bapakmu malu. Nggak semuanya mabuk, Anu nggak mabuk, Anu